Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, mari kita telaah lebih lanjut teori tentang pertarungan antara Roronoa Zoro dan seorang komandan armada pemerintah dunia yang ahli pedang. Dalam konteks konfrontasi skala besar, konteks perang melawan pemerintah dunia, perang besar melawan pemerintah dunia diperkirakan akan melibatkan berbagai tingkatan kekuatan, mulai dari angkatan laut biasa, agen rahasia, hingga individu-individu dengan kekuatan luar biasa seperti admiral dan mungkin Gorosei serta ksatria suci. Dalam perang skala besar, struktur komando angkatan laut akan memainkan peran penting, dan kemungkinan ada komandan armada yang tidak hanya cakap dalam strategi tetapi juga memiliki kemampuan bertarung yang menonjol. Potensi komandan armada yang ahli pedang, karakter baru yang kuat, Oda mungkin akan memperkenalkan karakter baru dalam jajaran tinggi angkatan laut yang memiliki keahlian berpedang setingkat Laksamana Muda atau Laksamana. Kehadiran komandan seperti ini akan menambah lapisan tantangan bagi Zoro. Laksamana Muda atau Laksamana yang tersembunyi kemampuannya. Beberapa Laksamana Muda atau bahkan Laksamana yang sudah diperkenalkan mungkin memiliki latar belakang atau kemampuan berpedang yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Perang melawan pemerintah dunia bisa menjadi kesempatan untuk mengungkap aspek ini. Mantan Shichibukai yang bergabung kembali dengan pemerintah. Meskipun sebagian besar Shichibukai menjadi musuh pemerintah dunia, ada kemungkinan beberapa di antaranya, jika masih hidup, akan bergabung kembali atau bekerja sama dengan mereka dalam situasi perang, dan salah satunya mungkin seorang ahli pedang yang tangguh. Skenario pertarungan. Pertempuran di garis depan, dalam invasi ke Maria Joyce atau pertempuran laut yang besar, Zoro sebagai salah satu petarung terkuat kru topi jerami kemungkinan akan berada di garis depan dan berhadapan dengan perwira tinggi musuh, termasuk komandan armada yang ahli pedang. Duel untuk mengamankan tujuan strategis, Zoro mungkin harus mengalahkan komandan ini untuk membuka jalan bagi Luffy atau anggota kru lainnya, atau untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai musuh. Pertarungan yang dipicu oleh interaksi dengan anggota kru lain, komandan armada ini mungkin mengancam atau melukai anggota kru lain, memicu Zoro untuk turun tangan dan melawannya. Konfrontasi di kapal perang, pertarungan bisa terjadi di atas kapal perang yang bergerak, menguji kemampuan Zoro dalam kondisi yang tidak stabil dan melawan musuh yang memimpin sejumlah besar pasukan. Signifikansi pertarungan menunjukkan level kekuatan Zoro. Pertarungan melawan perwira tinggi angkatan laut yang ahli pedang akan menjadi indikator seberapa jauh Zoro telah berkembang dan kemampuannya dalam menghadapi otoritas militer tertinggi dunia. Tantangan yang berbeda dengan pertarungan melawan bajak laut, melawan seorang komandan angkatan laut mungkin melibatkan taktik militer dan disiplin yang berbeda, memaksa Zoro untuk beradaptasi. Implikasi strategis. Mengalahkan komandan armada musuh bisa memiliki dampak signifikan pada jalannya pertempuran secara keseluruhan, melemahkan komando dan moral pasukan musuh. Langkah menuju tujuan. Setiap lawan kuat yang dikalahkan Zoro membawanya semakin dekat dengan tujuannya untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Kesimpulan teori. Pertarungan antara Zoro dan seorang komandan armada pemerintah dunia yang ahli pedang adalah skenario yang masuk akal dalam konteks perang besar melawan pemerintah dunia. Ini akan menjadi ujian yang menarik bagi Zoro, menantangnya dengan kemampuan berpedang yang tinggi yang dipadukan dengan otoritas dan tanggung jawab seorang perwira militer. Kemenangan Zoro dalam pertarungan ini akan menjadi pencapaian penting dan berkontribusi pada kemenangan aliansi Luffy.